Bram mengira aku, Rania, istri yang dianggapnya lugu, akan menangis cemburu saat dipaksa menghadiri pesta ulang tahun mewah selingkuhannya. Dia sengaja memilih restoran paling elit di kota ini untuk merendahkanku, tanpa pernah tahu bahwa akulah pemilik sah seluruh restoran megah tersebut. Malam ini, saat dia bersiap memamerkan cinta terlarangnya, satu jentikan jariku akan mengubah pesta impian mereka menjadi panggung kehancuran yang paling memalukan. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Malam itu, rintik hujan membasahi kaca jendela kamar kami yang luas, menciptakan suasana dingin yang sangat kontras dengan gemuruh amarah yang sedang kutahan di dalam dada. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku yang baru berusia 25 tahun, mengenakan hijab lilit modern berwarna pastel dan modest dress panjang yang memeluk siluet tubuhku dengan sangat pas dan proporsional. Di balik penampilanku yang selalu dikira lugu dan penurut ini, tersimpan sebuah rahasia besar yang bahkan suamiku sendiri tidak pernah memedulikannya semenjak kami menikah. Bram, pria yang berstatus sebagai suamiku itu, melangkah masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu, membawa aura keangkuhan yang seketika membuat udara di dalam ruangan ini terasa begitu mencekik dan beracun. Dia melemparkan sebuah kartu undangan berwarna emas potong premium ke atas tempat tidur dengan gerakan yang sangat kasar, seolah benda itu adalah sebuah sedekah untuk pengemis. Sepasang matanya menatapku dengan sorot meremehkan yang amat tajam, sementara salah satu sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis yang penuh rasa percaya diri yang berlebihan. "Datanglah ke acara ini besok malam, Rania. Pakailah baju terbaikmu yang tidak memalukan itu," ucapnya dengan nada suara yang begitu dingin, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah yang tersirat dari wajah tampan khas urbannya yang terawat. Aku hanya diam mematung, menatap kartu undangan mewah yang mencantumkan nama seorang wanita lain bersanding dengan nama suamiku sebagai penyelenggara acara pesta ulang tahun. Wanita itu adalah selingkuhannya. Seorang perempuan muda berusia 24 tahun yang akhir-akhir ini kerap dipamerkannya di media sosial tanpa memedulikan perasaanku sama sekali. Bram dengan sengaja memilih sebuah restoran fine dining paling elit dan megah di pusat kota Indonesia ini sebagai lokasi untuk merayakan hari kelahiran wanita simpanannya tersebut. Dia berpikir bahwa dengan memaksaku hadir di sana, dia bisa menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah dan melihatku menangis histeris karena cemburu buta. Pria bodoh itu benar-benar mengira bahwa duniaku hanya berputar di area dapur rumah ini saja, meratapi nasib nestapa menjadi seorang istri yang tidak dianggap dan selalu diabaikan. Kenapa diam saja? Apa kamu takut akan menangis di pojokan saat melihat betapa aku menghujani dia dengan kemewahan yang tidak pernah kamu impikan? Tantang Bram lagi, melangkah lebih dekat hingga aroma parfum mahalnya yang menyengat memenuhi indera penciumanku. Aku membalikkan badan dengan sangat tenang, mengatur napas agar tidak terpancing oleh provokasi murahan yang sedang dia mainkan untuk memuaskan ego lelakinya yang tinggi itu. Kutatap lurus sepasang matanya yang sombong itu dengan pandangan yang tenang namun menghujam, menyembunyikan rapat-rapat sebuah senyuman kemenangan yang hampir saja lolos dari sudut bibir manisku. Aku tahu persis, setelan jas desainer mahal yang melekat di tubuh tegapnya malam ini dibeli menggunakan uang bulanan yang bersumber dari rekening pribadiku. Bram sama sekali tidak pernah tahu dari mana asal-usul seluruh kekayaan yang dinikmatinya selama ini, karena dia terlalu sibuk dengan dunia malamnya dan selalu menganggap remeh bisnis sampingan yang kukelola. Dia mengira aku hanyalah wanita berhijab biasa yang beruntung bisa dinikahi oleh seorang pria sukses seperti dirinya, tanpa pernah menyelidiki siapa sosok di balik modal besar perusahaannya. Kartu undangan di atas kasur itu kuambil dengan ujung jari secara perlahan, membaca deretan huruf emas yang tertera di sana dengan saksama, memastikan waktu dan tempat yang telah mereka rancang dengan begitu matang.
Nama restoran mewah yang tertulis di sana seketika membuat dadaku berdesir hebat, bukan karena rasa takut atau cemburu, melainkan karena sebuah ironi yang sangat menggelitik. Restoran fine dining bintang 5 yang dipilih Bram dengan penuh kesombongan itu adalah salah satu aset terbesar dari jaringan bisnis kuliner rahasia milikku yang tersebar di beberapa kota besar. Aku adalah pemilik sah tunggal dari seluruh bangunan megah, dekorasi interior mewah, hingga lampu-lampu kristal mahal yang menggantung di langit-langit tempat mereka akan memamerkan cinta terlarang tersebut. Setiap karyawan yang bekerja di sana, mulai dari manajer utama hingga pelayan paling bawah, tunduk pada satu perintah mutlak yang keluar dari mulutku. Bram benar-benar telah melangkah masuk ke dalam sarang singa dengan sukarela, membawa selingkuhannya ke tempat di mana satu jentikan jariku saja bisa langsung menghancurkan seluruh hidup mereka dalam sekejap. Aku akan datang, Mas. Kamu tidak perlu khawatir aku akan melewatkan momen yang sangat berharga ini. Jawabku dengan nada suara yang sangat lembut, bahkan terdengar manis di telinganya yang langsung membuatnya tersenyum puas. Bram tertawa meremehkan, mengira bahwa jawabanku adalah bentuk kepasrahan seorang istri yang lemah dan tidak berdaya menghadapi perselingkuhan suaminya sendiri. Dia berbalik dengan langkah pongah, meninggalkan kamar kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, mungkin segera menghubungi wanita simpanannya untuk membagikan kabar kemenangan palsu ini. Begitu pintu kamar tertutup rapat, senyum tipis bernuansa kemenangan misterius yang sejak tadi kutahan langsung merekah dengan sempurna di wajah imutku yang merona alami. Aku berjalan menuju meja kerja kecil di sudut ruangan, membuka laptop premiumku yang terenkripsi dengan sangat aman, lalu segera mengetikkan pesan singkat kepada manajer utama restoran tersebut. Tanganku yang dihiasi cincin berlian mewah bergerak dengan sangat lincah di atas papan ketik, memberikan beberapa instruksi khusus yang harus dilaksanakan besok malam tanpa boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku meminta sang manajer untuk mempersiapkan penyambutan yang paling luar biasa, bukan untuk merayakan ulang tahun sang pelakor, melainkan untuk menyambut kedatangan sang pemilik asli restoran. Semua rencana jahat yang telah Bram susun untuk mempermalukanku di depan teman-teman sosialitanya kini berbalik menjadi bumerang yang siap menghantamnya. Aku kembali menatap pantulan diriku di cermin besar, merapikan kembali pakaian modest sutra yang melekat indah di tubuh body goalsku, merasakan gelombang kekuatan baru yang mengalir deras di dalam pembuluh darah. Esok malam akan menjadi panggung pertunjukan yang paling menarik di dalam sejarah hidupku, sebuah titik balik di mana topeng kepatuhanku akan kubuka sepenuhnya di hadapan pria durhaka itu. Tidak akan ada air mata kemalangan, tidak akan ada jeritan cemburu dari seorang Rania yang selama ini selalu dia anggap sebagai pajangan rumah yang tidak berharga. Yang ada hanyalah sebuah pembalasan dendam yang elegan, yang dirancang dengan sangat rapi dan berkelas, memanfaatkan kesombongan mereka sendiri sebagai alat penghancur utama. Malam semakin larut, namun mataku sama sekali tidak bisa terpejam karena bayangan kekacauan esok hari sudah menari-nari dengan sangat indah di dalam imajinasiku. Aku tahu betul betapa selingkuhan Bram yang berusia muda itu sangat menyukai kemewahan dan validasi dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dia pasti akan berdandan sangat mencolok besok malam. Namun, semua kilau payet gaun pestanya dan kemewahan semu yang diberikan oleh suamiku tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari rasa malu yang teramat sangat. Di bawah langit Indonesia yang menyimpan sejuta cerita ini, aku akan membuktikan bahwa seorang istri berhijab yang diremehkan bisa menjadi sosok yang paling mematikan ketika harga dirinya mulai diusik. Pagi hari berikutnya tiba dengan kilauan cahaya matahari yang menembus celah-celah gorden kamarku, membawa atmosfer yang terasa jauh lebih bertenaga dibandingkan hari-hari sebelumnya. Aku bangun dengan perasaan yang sangat ringan, tanpa ada beban kesedihan yang biasa menggelayuti hati seorang istri yang dikhianati oleh suaminya sendiri. Sambil merapikan hijab lilit modern yang kupadukan dengan pakaian kasual namun
tetap memperlihatkan siluet tubuhku yang ramping dan body goals, aku melangkah ke lantai bawah untuk membuat secangkir kopi hitam tanpa gula. Di meja makan, Bram sudah duduk dengan setelan kerja formalnya yang rapi, tampak sangat sibuk mengetik sesuatu di ponsel pintarnya sembari sesekali tersenyum sendiri, perilaku yang sangat menebakkan bahwa dia sedang bertukar pesan mesra dengan wanita simpanannya. Dia mendongak saat mendengar langkah kakiku mendekat, lalu dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya menjadi dingin dan penuh keangkuhan, seperti biasanya yang selalu kurasakan setiap hari. Ingat ya, Rania, nanti malam jam 7 tepat kamu harus sudah sampai di restoran itu, jangan membuatku menunggu atau membuang waktuku yang berharga, ketusnya dengan nada memerintah sembari merapikan kerah kemeja mahalnya yang sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit atas namaku. Aku hanya mengangguk pelan dengan ekspresi wajah yang dibuat selugu mungkin, menundukkan kepala seolah-olah aku adalah istri yang sangat patuh dan takut akan kemarahannya yang meledak-ledak. Bram yang melihat seleraku yang tampak pasrah itu langsung mendengus meremehkan, lalu bangkit berdiri, menyambar tas kerjanya dan melangkah pergi keluar rumah tanpa pamit dengan cara yang sangat tidak sopan. Begitu suara deru mobil mewahnya menghilang dari halaman rumah kami yang luas, aku langsung menegakkan tubuhku dengan senyuman kemenangan yang tertahan di bibir manisku. Aku berjalan kembali ke atas, mengambil ponsel khusus yang berenkripsi tinggi yang kusimpan rapat di dalam brankas tersembunyi di balik lemari pakaian mahalku. Jari-jariku yang lentik segera menekan nomor kontak milik Pak Baskoro, manajer utama restoran fine dining mewah milikku yang menjadi lokasi pesta nanti malam. Panggilan itu langsung tersambung pada deringan pertama, menunjukkan betapa pria paruh baya yang sangat profesional itu selalu siaga menerima setiap instruksi dan perintah langsung dari pemilik tunggal jaringan bisnis rahasia ini. Selamat pagi, Ibu Rania. Semua instruksi tertulis yang Ibu kirimkan lewat pesan semalam sudah saya terima dengan sangat baik dan sedang kami proses, ucap Pak Baskoro dari seberang telepon dengan nada suara yang sangat hormat dan penuh kepatuhan. Aku berjalan mendekati jendela besar kamarku, menatap pemandangan kota urban Indonesia yang padat sembari mengulas senyum tipis yang penuh dengan rencana-rencana besar. Bagus, Pak Baskoro, pastikan semua dekorasi pesta ulang tahun atas nama Bram dan wanitanya dipasang di ruang utama lantai 1 yang terbuka, jangan berikan mereka ruang VIP pribadi, jawabku dengan nada suara yang tegas namun tetap terdengar sangat elegan dan berkelas. Aku sengaja meminta acara mereka ditempatkan di area tengah restoran yang dikelilingi oleh meja-meja pengunjung umum lainnya, agar semua orang bisa menyaksikan pertunjukan ini secara langsung. Lalu, bagaimana dengan persiapan untuk kedatangan Ibu sendiri nanti malam di restoran? Tanya Pak Baskoro lagi memastikan semua detail penyambutan pemilik asli tidak meleset sedikit pun. Biarkan mereka menikmati euforia pesta itu selama 1 jam pertama, dan pastikan tagihan semua hidangan mewah yang mereka pesan ditumpuk langsung ke meja Bram tanpa ada potongan diskon sepeser pun. Perintahku sembari membayangkan wajah sombong suamiku yang akan memucat saat melihat total harga yang harus dibayarnya nanti. Setelah menyelesaikan panggilan telepon yang sangat memuaskan tersebut, aku beralih menghubungi perancang busana pribadiku untuk menyiapkan pakaian terbaik untuk acara malam ini. Aku meminta sebuah gaun panjang premium berwarna sutra hitam pekat yang dirancang khusus untuk memeluk lekuk tubuh ideal dan body goalsku dengan sangat sempurna namun tetap menutup aurat dengan anggun. Untuk hijabnya, aku memilih bahan satin premium berwarna emas gelap yang serasi, memberikan kesan mewah yang berkelas tanpa harus terlihat mencolok secara murahan seperti selingkuhan suamiku. Penampilan ini sengaja kupersiapkan untuk menunjukkan perbedaan kasta yang nyata antara seorang istri sah yang terhormat dengan seorang wanita simpanan yang hanya bisa meminta-minta kemewahan semu. Siang harinya, aku menyempatkan diri untuk datang ke salah satu salon kecantikan mewah milik sahabatku yang terletak di kawasan elit kota untuk melakukan perawatan tubuh menyeluruh.
Di sana, aku memastikan penampilanku benar-benar tanpa cela, mulai dari kulit wajah imutku yang harus tampak merona alami hingga tatanan kuku yang bersih berkilau. Sahabatku yang mengetahui situasi perselingkuhan Bram sempat menawarkan diri untuk membawa beberapa orang untuk mengacaukan pesta tersebut, namun aku langsung menolaknya dengan halus. Aku mengatakan kepadanya bahwa pembalasan dendam terbaik tidak dilakukan dengan cara berteriak-teriak histeris layaknya wanita tidak berpendidikan di depan umum, melainkan dengan cara meruntuhkan kesombongan mereka menggunakan otoritas dan kekuasaan tertinggi. Waktu terus berjalan dengan sangat cepat menuju sore hari, dan aku bisa merasakan debaran kepuasan yang semakin kuat di dalam dadaku setiap kali membayangkan apa yang akan terjadi. Bram sempat mengirimkan sebuah pesan singkat yang isinya kembali mengingatkanku agar tidak memalukan dirinya di depan teman-teman bisnisnya yang diundang ke pesta tersebut. Dia benar-benar sangat mengkhawatirkan reputasi sosialnya yang palsu itu, tanpa pernah menyadari bahwa malam ini adalah malam terakhir dia bisa menikmati semua fasilitas mewah yang selama ini dia banggakan. Aku tersenyum membaca pesan tersebut, lalu menghapusnya tanpa berniat untuk membalas sepatah kata pun, karena fokusku saat ini adalah mempersiapkan mental untuk pertunjukan besar nanti malam. Tepat jam 6 sore, gaun mewah yang kupesan dari perancang busana tiba di rumah, dan aku langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap-siap. Ketika aku mengenakan gaun sutra hitam tersebut, kainnya yang lembut terasa sangat pas menempel di tubuhku, memperlihatkan siluet tubuh yang sangat ideal yang selama ini selalu kusembunyikan di balik gamis longgar sehari-hari. Riasan wajah yang kupilih adalah tema bold elegant, dengan sentuhan lipstik merah tua yang mempertegas bentuk bibir manisku dan sorot mata bulat yang kini tampak sangat tajam dan penuh kuasa. Aku menatap diriku di cermin besar kamar, dan sosok wanita berhijab yang ada di hadapanku saat ini bukan lagi Rania yang penurut, melainkan seorang penguasa bisnis yang siap menjatuhkan hukuman. Aku mengambil tas tangan kecil bermerek internasional yang bernilai ratusan juta rupiah, memasukkan ponsel khusus milikku ke dalamnya, lalu melangkah turun ke lantai bawah dengan keanggunan seorang ratu. Di depan rumah, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam yang dikemudikan oleh sopir pribadiku sudah menunggu dengan mesin yang menyala halus untuk mengantarku ke lokasi. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan jalanan Indonesia malam itu, aku menatap lampu-lampu kota yang berpijar cerah dengan perasaan yang sangat tenang dan fokus. Waktu pertunjukan sudah semakin dekat, dan aku tidak sabar untuk melihat bagaimana wajah angkuh Bram akan hancur berkeping-keping saat dia menyadari siapa sebenarnya wanita yang selama ini dia remehkan di dalam rumahnya sendiri. Sedan mewah yang kunaiki akhirnya berhenti tepat di depan lobi utama restoran fine dining milikku, yang malam ini tampak begitu gemerlap oleh kilauan lampu kristal yang berpijar hingga keluar area halaman. Begitu pintu mobil dibukakan oleh petugas valet yang langsung membungkuk hormat tanpa berani menatap langsung ke arah mataku, aku melangkah keluar dengan keanggunan yang mutlak. Gaun sutra hitam premium yang kukenakan memeluk lekuk tubuh body goalsku dengan sangat proporsional, berpadu sempurna dengan hijab satin emas gelap yang membingkai wajah imutku yang kini memancarkan aura dingin seorang penguasa. Aku tidak langsung masuk, melainkan berdiri sejenak di dekat pilar megah restoran, menarik napas dalam-dalam menikmati udara malam Indonesia yang terasa begitu bersahabat dengan rencana besarku. Dari balik kaca besar transparan yang membatasi area lobi dengan ruang utama, aku bisa melihat suasana pesta ulang tahun yang sangat meriah dan dipenuhi oleh dekorasi balon premium, serta bunga-bunga merah hati yang mencolok. Di tengah-tengah kerumunan tamu undangan yang berpakaian glamor, tampak Bram berdiri dengan setelan jas mahalnya, tertawa lebar sembari memegang segelas minuman dengan gaya yang sangat angkuh. Di sampingnya, bergelayut manja seorang wanita muda berusia 24 tahun dengan riasan wajah tebal yang tampak sangat mencolok dan berlebihan.
Wanita simpanan suamiku itu mengenakan gaun pesta merah ketat tanpa lengan yang sangat kontras dengan penampilanku, memamerkan kemewahan semu yang dia kira akan bertahan selamanya di dalam genggamannya. Aku mengulas senyum tipis yang penuh dengan kemenangan misterius di bibir manisku, lalu mulai melangkah masuk melewati pintu kaca besar yang langsung terbuka otomatis menyambut kedatanganku. Begitu kakiku menginjak lantai marmer premium ruang utama, beberapa pelayan senior yang sedang membawa nampan berisi hidangan mahal sempat tertegun dan hampir menjatuhkan bawaan mereka saat mengenali wajahku. Namun, lewat satu tatapan mata yang tajam dan isyarat tangan yang halus, aku memerintahkan mereka untuk tetap bersikap biasa saja dan tidak membocorkan identitasku kepada siapapun di ruangan itu. Aku ingin menikmati setiap detik dari sandiwara murahan yang sedang dimainkan oleh suamiku sebelum aku benar-benar meruntuhkan seluruh panggung kesombongannya. Langkah kakiku yang konstan akhirnya membawa diriku mendekati area meja pesta utama, di mana beberapa teman sosialita dan rekan bisnis Bram langsung menoleh ke arahku dengan tatapan yang bervariasi. Beberapa dari mereka tampak terkejut melihat penampilanku yang malam ini terlihat sangat cantik, manis, dan begitu berkelas, jauh dari kesan istri rumah tangga biasa yang selalu digambarkan Bram. Bram sendiri yang menyadari kedatanganku langsung mengubah ekspresi wajah ramahnya menjadi sebuah seringai sinis yang dipenuhi rasa meremehkan yang sangat amat kentara. Dia melangkah maju beberapa tindak, sengaja menarik pinggang selingkuhannya agar semakin merapat ke tubuhnya di hadapan semua pasang mata yang kini mulai memperhatikan kami. "Ah, akhirnya datang juga kamu, Rania. Aku kira kamu sengaja mengurung diri di kamar karena takut melihat betapa mewahnya pesta ulang tahun wanita yang jauh lebih kucintai ini," ucap Bram dengan suara yang cukup keras, sengaja memancing perhatian tamu-tamu di sekitar kami. Wanita di sampingnya langsung tersenyum mengejek, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang sangat picik seolah-olah dia telah memenangkan segalanya malam ini. Aku tetap berdiri dengan posisi tegak, menampilkan postur tubuh ideal yang tampak begitu memukau di bawah pencahayaan sinematik restoran, sama sekali tidak menunjukkan riak kesedihan atau cemburu seperti yang sangat mereka harapkan. "Selamat ulang tahun, semoga semua kebahagiaan semu yang kamu nikmati malam ini bisa bertahan lebih lama dari yang kamu bayangkan," jawabku dengan nada suara yang sangat lembut namun memiliki penekanan yang sangat menghujam di setiap kalimatnya. Selingkuhan Bram tampak sedikit tersinggung dengan kata semu yang kuucapkan, namun sebelum dia sempat membalas, Bram sudah lebih dulu menyela dengan tawa yang dibuat-buat untuk menutupi rasa tidak nyamannya. "Jangan dengarkan ucapan wanita yang tidak tahu apa-apa tentang kemewahan ini, sayang. Malam ini restoran paling elit di kota ini adalah milik kita. Pesan saja apapun yang kamu mau tanpa perlu memikirkan harganya," ujar Bram dengan kesombongan yang luar biasa. Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan suamiku yang begitu percaya diri memamerkan kekayaan yang sebenarnya tidak pernah dia miliki secara sah itu di depanku. Pria bodoh itu benar-benar tidak menyadari bahwa setiap hidangan caviar mewah, potongan daging premium, hingga botol minuman mahal yang dipesan oleh para tamunya mengalir langsung ke dalam sistem inventaris bisnis milikku. Aku berjalan perlahan menjauh dari meja mereka, memilih untuk duduk di salah satu kursi bar yang terletak agak tersembunyi namun memiliki sudut pandang yang sangat jelas ke arah pusat pesta berlangsung. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat Pak Baskoro, manajer utamaku, sedang berdiri di dekat meja kasir sembari memegang buku catatan besar dengan pandangan yang terus mengarah kepadaku. Aku memberikan kode tipis dengan jentikan jemari di atas meja bar, sebuah tanda rahasia yang langsung dipahami oleh Pak Baskoro untuk memulai tahap pertama dari rencana pembalasan dendamku malam ini. Pak Baskoro segera memanggil beberapa pelayan terbaik untuk menyajikan menu-menu paling mahal dan eksklusif yang tidak pernah tercantum di dalam buku menu reguler kepada meja pesta Bram.
Pelayan-pelayan tersebut mulai berdatangan membawa hidangan-hidangan kelas atas dengan presentasi yang sangat memukau, membuat selingkuhan Bram berpekik gembira karena merasa sangat diistimewakan oleh pihak restoran. Bram yang melihat hal itu semakin membusungkan dadanya dengan angkuh, mengira bahwa reputasi nama besarnya sebagai pengusaha sukses telah membuat manajemen restoran elit ini tunduk dan memberikan pelayanan khusus. Dia tidak pernah tahu bahwa semua kemewahan tambahan yang sedang dinikmati oleh wanita simpanannya dan para tamu undangannya adalah jebakan Batman yang sengaja kusiapkan untuk menguras seluruh isi rekeningnya hingga tidak tersisa sepeser pun. Aku mengambil segelas jus delima merah yang disajikan oleh pelayan bar secara khusus untukku, menyesapnya perlahan sembari menatap tajam ke arah dua orang pengkhianat yang sedang berdansa mesra di tengah ruangan. Wajah imutku yang merona alami kini dihiasi oleh senyuman dingin yang mematikan, sebuah ekspresi dari seorang predator yang sedang memperhatikan mangsanya merayakan kemenangan palsu sebelum ajal tiba. Waktu 1 jam pertama yang kuberikan kepada mereka untuk bersenang-senang sudah hampir habis, dan babak utama dari kehancuran mereka akan segera dimulai. Ketika musik pengiring pesta berganti menjadi melodi yang lebih lambat, aku meletakkan gelasku kembali ke atas meja bar dengan bunyi ketukan yang pelan namun pasti, menandakan bahwa kesabaranku telah mencapai batas akhirnya. Aku bangkit berdiri dari kursi bar, merapikan kembali gaun sutra hitamku yang tetap melekat sempurna memperlihatkan lekuk tubuh body goalsku yang memikat, lalu mulai berjalan kembali menuju meja utama dengan langkah kaki yang penuh dengan otoritas mutlak. Semua rencana pertunjukan yang sudah kususun rapi di balik layar kini siap untuk dieksekusi di depan puluhan pasang mata yang hadir di dalam restoran megah ini. Bram dan selingkuhannya yang sedang tertawa bahagia sama sekali tidak menyadari bahwa badai kehancuran yang paling memalukan dalam hidup mereka kini sedang berjalan ke arah mereka dengan keanggunan seorang ratu pemilik tahta. Suasana di dalam ruang utama restoran terasa semakin meriah ketika lagu ulang tahun selesai dinyanyikan dengan riuh rendah oleh para tamu undangan yang hadir malam itu. Aku melangkah dengan sangat tenang membelah kerumunan orang, membiarkan gaun sutra hitam premiumku bergoyang lembut mengikuti ritme langkah kakiku yang penuh percaya diri. Sorot lampu kristal dari langit-langit restoran seolah sengaja menyoroti penampilanku, menampilkan siluet tubuh body goalsku yang begitu proporsional dan memukau banyak pasang mata yang terpesona. Di ujung ruangan, Bram baru saja meletakkan pisau pemotong kue dengan tawa yang menggelegar, merasa menjadi pria paling sukses dan berkuasa karena berhasil memanjakan wanita simpanannya di tempat paling terhormat di kota ini. Begitu dia melihatku berjalan mendekat dengan ekspresi wajah yang datar namun memancarkan aura dingin yang kuat, senyum di wajah tampan urbannya seketika berubah menjadi kenyitan tidak suka. Mau apa lagi kamu mendekat ke sini, Rania? Apa kamu belum puas mempermalukan dirimu sendiri dengan berdiri menonton kemesraan kami sejak tadi? Ketusnya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar didengar oleh rekan-rekan bisnisnya. Wanita selingkuhannya yang berusia 24 tahun itu langsung bergelayut manja di lengan Bram, menatapku dengan pandangan mengejek yang sangat kentara dari balik bulu mata palsunya yang lentik. Dia mengira aku mendekat karena sudah tidak tahan menahan rasa cemburu dan ingin membuat keributan kecil untuk menarik perhatian suamiku. Aku tidak membalas sepatah kata pun dari ucapan kasar Bram, melainkan hanya memberikan senyuman manis yang penuh misteri di bibirku yang merona alami. Dari arah belakangku, Pak Baskoro berjalan dengan langkah tegap dan formal, mengenakan setelan jas hitam rapi khas manajer utama restoran fine dining kelas atas. Di atas tangannya, terdapat sebuah nampan perak kecil yang membawa selembar kertas tagihan tebal dengan cetakan tinta emas khusus yang hanya dikeluarkan untuk pesanan VIP eksklusif.
Kehadiran Pak Baskoro yang tiba-tiba di dekat meja utama, seketika menghentikan obrolan riuh para tamu undangan, menciptakan keheningan sesaat yang sangat mencekam di area pesta tersebut. Bram yang melihat kedatangan sang manajer utama langsung membusungkan dadanya dengan angkuh, mengira bahwa pihak restoran ingin memberikan ucapan selamat secara personal atau memberikan cenderamata mewah untuknya. "Ah, Pak Manajer. Terima kasih atas pelayanan luar biasanya malam ini. Semua makanan dan konsep dekorasinya benar-benar sangat memuaskan kekasihku," ujar Bram dengan nada pelan yang dibuat-buat agar terdengar berwibawa di depan teman-temannya. Namun, Pak Baskoro sama sekali tidak membalas senyuman Bram, melainkan tetap mempertahankan ekspresi wajahnya yang datar, kaku, dan sangat profesional tanpa ada keramahan sedikit pun. Dia meletakkan nampan perak berisi kertas tagihan itu tepat di hadapan Bram dengan gerakan yang sangat tegas. "Maaf mengganggu momen berharga Anda, Bapak Bram, namun sesuai dengan prosedur operasional standar di restoran kami, seluruh tagihan untuk pesanan eksklusif malam ini harus diselesaikan sekarang juga sebelum acara berlanjut," ucap Pak Baskoro dengan suara baritonnya yang terdengar sangat jelas di seluruh penjuru ruangan. Bram sempat tertegun sejenak, merasa sedikit tersinggung karena ditagih di depan para tamu undangan, namun dia dengan cepat mengeluarkan dompet kulit mahalnya dari balik saku jas dengan gerakan sombong. "Berapa memangnya total tagihannya? Kalian tidak perlu khawatir, uang bukan masalah kecil bagi pengusaha seperti saya," sahut Bram sembari menarik selembar kartu kredit platinum miliknya. Pak Baskoro tidak langsung mengambil kartu tersebut, melainkan menunjuk ke arah angka total yang tertera di bagian paling bawah kertas tagihan berlapis emas itu. Begitu sepasang mata Bram membaca deretan angka yang tertulis di sana, gerakan tangannya seketika membeku di udara, dan wajah tampannya langsung berubah pucat pasi seperti kekurangan darah. Total tagihan malam itu mencapai angka ratusan juta rupiah. Sebuah nominal yang sangat fantastis dan tidak masuk akal untuk sebuah pesta ulang tahun yang hanya dihadiri oleh puluhan orang saja. Angka itu melonjak drastis karena semua menu tambahan rahasia yang sengaja kuperintahkan untuk disajikan ke meja mereka memiliki harga internasional yang sangat tinggi. Apa? Bagaimana mungkin totalnya bisa sebanyak ini? Kalian pasti sedang mencoba memeras saya. Ini penipuan namanya. Pekik Bram dengan suara yang mulai bergetar hebat, kehilangan seluruh wibawa dan keangkuhannya yang dia pamerkan sejak sore tadi. Selingkuhannya yang mendengar pekikan itu langsung ikut melihat ke arah kertas tagihan, dan ekspresi wajahnya yang penuh riasan tebal itu seketika ikut menegang karena terkejut setengah mati. Beberapa rekan bisnis Bram yang duduk di sekitar meja mulai berbisik-bisik berisik, menatap curiga ke arah Bram yang tiba-tiba tampak sangat panik dan ketakutan menghadapi selembar kertas. "Semua rincian hidangan yang tertera di sana adalah sah, Bapak Bram, termasuk kaviar premium, daging sapi Wagyu A5 langka, dan dekorasi bunga impor yang kekasih Anda minta secara khusus sepanjang acara," jawab Pak Baskoro dengan nada suara yang semakin dingin dan tidak bersahabat. Bram mulai meneteskan keringat dingin di pelipisnya, tangannya bergetar saat menyodorkan kartu kredit platinumnya ke tangan Pak Baskoro dengan harapan kartu itu bisa menyelesaikan masalah memalukan ini dengan cepat. Namun, dalam hatinya dia tahu betul bahwa batas limit kartu kredit tersebut tidak akan pernah cukup untuk membayar bahkan setengah dari total tagihan mewah yang ada di hadapannya saat ini. Aku yang berdiri tepat di samping mereka hanya memperhatikan seluruh drama kepanikan itu dengan sorot mata bulatku yang tajam dan penuh kepuasan yang mendalam. Wajah imutku sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan, karena adegan inilah yang sangat kunantikan sejak aku menerima kartu undangan emas murahan itu di kamar tidur kami yang dingin. Bram melirik ke arahku dengan tatapan mata yang penuh kilatan amarah sekaligus kebingungan, seolah-olah ingin melimpahkan kesalahan ini atas kehadiranku yang dia anggap membawa sial bagi kelancaran pestanya.
Dia benar-benar tidak menyadari bahwa dalang utama di balik angka tagihan yang mencekik lehernya itu adalah istri sah yang selalu dia anggap remeh dan tidak berdaya ini. Pak Baskoro membawa kartu kredit Bram ke meja kasir selama beberapa menit, sementara suasana di area pesta menjadi sangat canggung dan dipenuhi oleh keheningan yang menyiksa bagi ego besar suamiku. Tidak lama kemudian, Pak Baskoro kembali dengan membawa mesin EDC yang menampilkan tulisan merah berkedip tebal. Transaction declined alias transaksi ditolak karena dana tidak mencukupi. Maaf, Bapak Bram, kartu Anda ditolak oleh sistem perbankan kami. Mohon gunakan metode pembayaran lain atau kami terpaksa melaporkan hal ini sebagai tindakan kriminal, ucap Pak Baskoro dengan tegas, membuat seluruh dunia semu yang dibangun Bram malam ini runtuh berantakan dalam 1 detik yang fatal. Kata-kata Pak Baskoro yang menggema tegas di udara malam itu seolah menjadi vonis mati bagi harga diri Bram yang selama ini dia agung-agungkan di depan dunia. Wajah suamiku yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah menjadi seputih kertas, dengan keringat dingin yang mengucur deras dari dahi hingga membasahi kerah kemeja desainer mahalnya. Rekan-rekan bisnis dan teman-teman sosialita yang sengaja diundangnya untuk memamerkan kesuksesan kini mulai saling berbisik, melemparkan pandangan sinis dan penuh selidik yang membuat suasana di sekitar meja pesta terasa begitu mencekik. Aku tetap berdiri dengan anggun di tempatku, membiarkan gaun sutra hitam premiumku menampilkan siluet tubuh body goalsku yang memukau, menjadi saksi bisu dari awal kehancuran pria yang telah mengkhianati ketulusanku. Kakakmu pasti bercanda, Pak Manayer. Coba gesek sekali lagi. Limit kartuku itu sangat besar, tidak mungkin ditolak hanya karena tagihan sialan ini. Bentak Bram dengan suara yang melengking panik, mencoba menutupi rasa malunya yang teramat sangat di hadapan puluhan pasang mata. Tangannya yang bergetar hebat merebut kembali kartu kredit platinum itu dari tangan Pak Baskoro, lalu menyodorkannya lagi dengan gerakan yang sangat kasar dan terkesan memaksa. Namun, Pak Baskoro tetap mempertahankan posisi berdirinya yang tegap dan profesional, sama sekali tidak gentar dengan gertakan sambal dari seorang pria yang sistem keuangannya baru saja lumpuh total di dalam restoranku. Selingkuhan Bram yang berusia 24 tahun itu mulai tampak gelisah, melepaskan gelayutan manjanya dari lengan Bram seolah-olah takut ikut terseret ke dalam lingkaran rasa malu yang mendalam. Riasan wajahnya yang tebal kini terlihat mengerikan karena ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikannya lagi, terutama saat melihat beberapa tamu undangan mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Mas Bram, bagaimana ini? Jangan membuatku malu di hari ulang tahunku sendiri, cepat bayar tagihan itu dengan uangmu yang lain. Rengek wanita simpanan itu dengan nada suara yang mulai meninggi, menuntut validasi kemewahan yang sejak sore tadi dipamerkannya dengan begitu sombong. Diam kamu. Jangan banyak bicara di saat seperti ini. Bentak Bram balik kepada kekasih gelapnya, kehilangan seluruh kesabaran dan kelembutan yang biasanya dia tunjukkan untuk memanjakan wanita egois tersebut. Keributan kecil di antara kedua pengkhianat itu menjadi tontonan yang sangat menghibur bagi diriku yang sejak tadi hanya menyimak dengan senyum tipis misterius di bibir manisku. Bram memutar otaknya dengan cepat, meraba-raba saku jasnya untuk mencari kartu bank lain, namun dia tahu persis di dalam lubuk hatinya bahwa seluruh rekeningnya telah mencapai batas maksimal semenjak dia membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya itu. Dalam keputusasaannya yang mendalam, sepasang mata Bram yang liar akhirnya tertuju kepadaku yang berdiri tidak jauh dari posisi berdirinya yang mengenaskan malam itu. Dia melangkah mendekatiku dengan terburu-buru, mencengkeram kedua bahuku dengan kasar tanpa memedulikan tatapan heran dari para tamu yang melihat tindakan tidak sopannya terhadap istri sahnya sendiri. Rania, kamu pasti bawa kartu debit atau uang tunai di dalam tas muahmu itu, kan? Cepat keluarkan dan bayar tagihan ini sekarang juga.
Jangan buat suamimu malu di depan relasi bisnis pentingku. Perintahnya dengan nada memaksa yang sangat tidak tahu diri. Aku melepaskan cengkeraman tangannya dari bahuku dengan gerakan yang sangat tenang namun bertenaga, lalu merapikan kembali lipatan gaun sutra hitamku yang sempat sedikit kusut akibat ulah kasarnya. Kutatap lurus sepasang matanya yang dipenuhi kabut kepanikan itu dengan sorot mata bulatku yang tajam, dingin, dan penuh dengan kepuasan yang tertahan rapi di balik ketenanganku. Uangku? Kenapa aku harus membayar pesta ulang tahun wanita lain menggunakan uang dari rekening pribadiku, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut, namun terdengar seperti sambaran petir di siang bolong bagi telinga Bram yang mendengarnya. Rania, jaga tokomu. Aku ini suamimu, kepala rumah tangga di rumah kita. Apa kamu tidak punya rasa hormat sedikit pun untuk menyelamatkan mukaku dari situasi memalukan ini? Desis Bram dengan suara tertahan, giginya gemertak menahan amarah yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Selingkuhannya yang mendengar ucapanku langsung ikut menatapku dengan pandangan benci yang mendalam, melangkah maju seolah ingin ikut mengintimidasi diriku yang dia anggap hanya seorang istri rumahan yang lemah. Heh Rania, jadi kamu sengaja ingin melihat Mas Bram hancur ya? Dasar istri tidak tahu diuntung, tidak bisa membantu suami di saat genting. Cerocos wanita simpanan itu dengan kelancangan yang luar biasa. Aku menoleh ke arah wanita bergaun merah ketat itu, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang sangat berkelas, membuat keberanian palsunya seketika menciut dalam sekejap. Wanita yang tidak tahu diuntung di sini adalah orang yang menikmati fasilitas mewah hasil dari keringat orang lain tanpa tahu malu. Balasku dengan senyuman manis yang mematikan, seketika membungkam mulut lancang selingkuhan suamiku itu, hingga wajahnya memerah karena menahan geram. Bram yang melihat situasinya semakin tidak terkendali kembali menatap Pak Baskoro dengan pandangan memelas, mencoba meminta kelonggaran waktu pembayaran agar dia bisa segera melarikan diri dari restoran ini. Pak Manajer, tolong beri saya waktu sampai besok pagi, saya berjanji akan mentransfer seluruh nominal tagihannya begitu kantor saya dibuka besok. Mohon Bram dengan nada suara yang kini terdengar sangat menyedihkan, kehilangan seluruh keangkuhan urbannya yang biasa dia pamerkan. Namun, Pak Baskoro hanya menggelengkan kepalanya dengan tegas, memegang mesin EDC yang masih menampilkan pesan penolakan transaksi perbankan tersebut di depan wajah suamiku. Maaf sekali, Bapak Bram, kebijakan pemilik restoran kami sangat ketat mengenai hal ini. Tidak ada utang, tidak ada penundaan, atau pihak keamanan kami yang akan bertindak, jawab Pak Baskoro tanpa kompromi sedikitpun. Mendengar kata pemilik restoran, Bram seketika teringat akan sesuatu dan mencoba mencari celah keselamatan dengan memanfaatkan nama besar sang pemilik misterius yang sangat terkenal di kalangan pengusaha kuliner Indonesia itu. Kalau begitu, pertemukan saya dengan pemilik restoran ini sekarang juga. Saya kenal banyak pejabat dan pengusaha besar, saya yakin pemilik tempat ini akan memberikan kelonggaran jika tahu siapa relasi bisnis saya. Seru Bram dengan sisa-sisa kesombongan kosongnya yang terakhir. Mendengar permintaan konyol suamiku yang ingin bertemu dengan sang pemilik, aku tidak bisa lagi menahan tawa kecilku yang merdu, bersiap untuk melepaskan bom kebenaran yang akan menghancurkan seluruh sisa hidupnya malam ini. Suara tawa kecilku yang merdu namun terdengar begitu dingin, seketika memecah ketegangan yang menyelimuti area meja pesta utama malam itu. Bram menoleh ke arahku dengan dahi berkerut dalam, sepasang matanya memancarkan kilatan amarah yang bercampur dengan rasa heran yang amat sangat melihat rekreasiku yang sama sekali tidak masuk akal di situasi kritis ini. Apa yang kamu tertawakan, Rania? Apa menurutmu situasi memalukan yang sedang menimpa suamimu ini adalah sebuah lelucon yang lucu? Bentak Bram dengan suara tertahan, napasnya memburu memicu rasa frustrasi yang sudah mencapai ubun-ubunnya.
Selingkuhannya pun ikut melotot ke arahku, mengira aku tertawa karena merasa puas melihat mereka berdua terpojok di depan umum. Aku melangkah maju satu tindakan, membiarkan posisi berdiriku berada tepat di bawah sorotan lampu kristal utama yang membuat gaun sutra hitam premiumku berkilau dengan sangat berkelas dan elegan. Kutatap lurus sepasang mata suamiku yang panik itu dengan pandangan tajam dari netra bulatku, membiarkan aura imut dan lugu yang selama ini kupakai di rumah luntur sepenuhnya berganti karisma seorang penguasa. Aku tertawa karena melihat betapa lucunya seorang pria yang begitu sombong ingin menemui pemilik restoran ini, tanpa pernah menyadari siapa orang yang sedang dia ajak bicara sejak tadi. Ucapku dengan nada suara yang tenang namun bergaung penuh penekanan di setiap kalimatnya. Bram tertegun sejenak mendengarkan kalimatku, namun otaknya yang sudah buntu karena panik belum mampu mencerna maksud dari perkataan terstruktur yang baru saja keluar dari bibir manisku. Sebelum dia sempat melontarkan kalimat makian baru, Pak Baskoro tiba-tiba melangkah mundur satu langkah, lalu membungkukkan tubuhnya dengan sangat dalam dan penuh rasa hormat yang mutlak ke arah posisiku berdiri. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Ibu Rania. Seluruh staf dan jajaran manajemen restoran malam ini siap melaksanakan apapun perintah lanjutan yang ingin Ibu jatuhkan kepada tamu-tamu ini, ucap Pak Baskoro dengan suara baritonnya yang lantang dan terdengar jelas oleh semua orang. Detik itu juga, keheningan yang luar biasa mencekam seketika melanda seluruh penjuru ruangan restoran fine dining paling elit di pusat kota Indonesia ini. Bram mematung dengan mulut yang sedikit terbuka, wajah tampan urbannya yang terawat kini tampak sangat konyol dengan ekspresi syok yang teramat sangat seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang bolong. Sepasang matanya bergerak liar menatap bergantian antara Pak Baskoro yang masih membungkuk hormat dengan diriku yang berdiri tegak dengan senyuman kemenangan misterius yang merekah sempurna di wajah imutku. Pria yang berstatus sebagai suamiku itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencoba menolak kenyataan pahit yang baru saja menghantam seluruh kesadaran logisnya. Pepak Meneyer, apa yang Anda katakan tadi? Ibu Rania? Anda pasti sudah gila atau salah mengenali orang. Dia ini Rania, istriku. Dia hanya seorang wanita rumah tangga biasa yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Cerocos Bram dengan suara yang melengking panik, mencoba mencari pembenaran atas egonya yang mulai runtuh berantakan. Selingkuhannya yang berusia 24 tahun itu pun ikut melangkah mundur dengan wajah yang berubah pucat pasi. Riasan tebal di wajahnya tidak mampu lagi menyembunyikan rasa keterkejutan yang luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Beberapa rekan bisnis Bram yang berada di sekitar meja pesta mulai terpekik pelan, menyadari plot twist besar yang sedang terjadi di hadapan mereka. Saya tidak pernah salah mengenali atasan saya, Bapak Bram. Wanita berhijab yang selama ini Anda anggap remeh adalah Ibu Rania, pemilik sah tunggal dari seluruh jaringan bisnis kuliner rahasia ini, termasuk restoran megah tempat Anda berpesta malam ini, tegas Pak Baskoro sembari menegakkan kembali tubuhnya dan menatap Bram dengan pandangan yang sangat dingin dan merendahkan. Mendengar penegasan ulang dari sang manajer utama, Bram melangkah mundur hingga tubuh tegapnya menabrak pinggiran meja pesta, membuat beberapa gelas kaca mahal di atasnya berdenting keras dan hampir jatuh berantakan ke lantai marmer. Aku melangkah mendekati suamiku yang kini tampak begitu kecil, lemah, dan sama sekali tidak memiliki sisa keangkuhan yang dia pamerkan sejak sore tadi di dalam rumah kami. Kupastikan siluet tubuh Badi Goalsku yang memukau terlihat jelas di hadapannya, membuktikan bahwa aku bukan lagi wanita bersahaja yang bisa dia injak-injak harga dirinya demi memuaskan nafsu ego lelakinya yang tinggi. Bagaimana rasanya, Mas Bram? Apakah rasa masakan dari restoranku ini terasa jauh lebih nikmat ketika kamu tahu bahwa istrimu yang mengendalikan seluruh fasilitas mewah yang kamu banggakan ini?
Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut namun terasa seperti sayatan sembilu yang tajam bagi hatinya. Rania, jadi selama ini, semua ini milikmu? Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya kepadaku semenjak kita menikah? Bisik Bram dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Sepasang matanya menatapku dengan kombinasi rasa tidak percaya, ketakutan, dan penyesalan yang mendalam yang mulai merayap naik ke permukaan jiwanya. Untuk apa aku mengatakannya kepada seorang pria yang hanya melihatku sebagai pajangan rumah dan sibuk menghamburkan uang bulanan pemberianku untuk membiayai wanita simpanan murahan? Balasku sembari melirik tajam ke arah selingkuhannya yang kini hanya bisa menunduk ketakutan sembari meremas ujung gaun merah ketatnya yang tidak lagi terlihat mewah. Selingkuhan Bram yang menyadari posisinya yang sangat terancam mencoba membuka mulutnya untuk membela diri dengan suara yang bergetar menahan malu yang teramat sangat di hadapan semua tamu sosialita yang hadir. Ibu Rania, saya tidak tahu kalau Anda adalah pemilik tempat ini, saya hanya... Ucapnya terbata-bata dengan kelancangan yang kini telah berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Aku mengangkat tangan kananku yang dihiasi cincin berlian mewah dengan gerakan yang sangat anggun, sebuah isyarat mutlak yang seketika membungkam kalimat omong kosong yang ingin dilontarkan oleh wanita perusak rumah tangga orang tersebut tanpa perlu aku mengotori bibirku dengan berteriak. Aku membalikkan badanku kembali menghadap ke arah Pak Baskoro, mengabaikan tatapan memelas dari Bram yang kini mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya berada di dalam genggaman jemariku malam ini. Pak Baskoro, karena tamu-tamu terhormat kita ini tidak mampu melunasi tagihan atas kemewahan yang sudah mereka nikmati dengan begitu sombong, kurasa sudah saatnya kita menggunakan prosedur pengamanan yang semestinya, perintahku dengan tegas. Mengawali tahap akhir dari pembalasan dendamku yang akan membuat nama suamiku dan selingkuhannya viral sebagai penipu terbesar di kota ini dalam hitungan jam. Perintah tegas yang keluar dari bibir manisku seketika direspons oleh Pak Baskoro dengan satu jentikan jari yang mantap ke arah sudut ruangan restoran. Dalam hitungan detik, 4 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam hitam formal langsung melangkah maju, mengepung meja pesta utama tempat Bram dan selingkuhannya berdiri mematung. Para tamu undangan dan relasi bisnis Bram yang melihat pergerakan taktis tersebut langsung bergegas mundur menjauh, mengosongkan area tengah seolah-olah tidak ingin ikut tercemar oleh rasa malu yang sebentar lagi akan ditumpahkan sepenuhnya. Bram menatap nanar ke arah para petugas keamanan yang kini menguncinya, menyadari bahwa ruang geraknya untuk melarikan diri dari kenyataan pahit ini telah tertutup rapat tanpa sisa. Rania, tolong jangan lakukan ini, kita bisa bicarakan semuanya baik-baik di rumah. Aku ini suamimu, bapak dari rumah tangga kita, tolong jaga nama baikku di depan relasi bisnisku. Mohon Bram dengan suara yang nyaris berbisik namun penuh desakan kepanikan yang teramat sangat. Wajah tampan urbannya yang biasa dipenuhi keangkuhan kini tampak begitu melas. Sepasang matanya menatapku dengan pandangan memohon yang sangat menyedihkan, seolah lupa bagaimana kasarnya dia melemparkan kartu undangan emas itu ke hadapanku semalam. Aku hanya menatapnya dengan pandangan dingin dari netra bulatku, membiarkan keheningan malam restoran menjadi jawaban mutlak bahwa tidak ada lagi ruang negosiasi bagi seorang pengkhianat. Selingkuhannya yang berusia 24 tahun itu mulai menangis terisak, meratapi nasib hari ulang tahunnya yang semula dia bayangkan akan penuh validasi kemewahan kini berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Beberapa maskara tebal di matanya mulai luntur terkena air mata, merusak riasan wajah glamor yang sejak sore tadi dia pamerkan dengan begitu sombong di hadapan tamu sosialitanya. Mas Bram, lakukan sesuatu. Aku tidak mau ditangkap polisi. Kamu bilang kamu kaya dan punya segalanya, kenapa sekarang jadi seperti ini?
Rengek wanita bergaun merah ketat itu sembari memukul pelan lengan Bram, menuntut janji-janji manis yang ternyata hanya berupa cek kosong. Diam kamu. Semua ini gara-gara kebiasaanmu yang selalu meminta pesta mewah di luar batas kemampuanku. Bentak Bram balik dengan suara yang meninggi, mulai melimpahkan kesalahan kepada kekasih gelapnya demi menyelamatkan sisa egonya yang sudah remuk redam. Menyaksikan pertengkaran saling tuduh di antara sepasang kekasih terlarang itu, membuatku mengulas senyum tipis kemenangan yang penuh dengan kepuasan mendalam di sudut bibirku. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat ironis, melihat cinta yang mereka agung-agungkan di atas penderitaanku hancur berkeping-keping hanya karena selembar kertas tagihan bernominal fantastis dari restoranku sendiri. Bapak Bram dan Ibu sekalian, karena tidak ada metode pembayaran sah yang bisa Anda berdua tunjukkan untuk melunasi tagihan ratusan juta ini, maka sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, kami terpaksa menahan Anda, tegas Pak Baskoro dengan suara baritonnya yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Dua petugas keamanan langsung melangkah maju selangkah, memegang lengan tegap Bram dengan cengkeraman yang kuat namun tetap profesional, membuat suamiku itu tersentak kaget dan mencoba memberontak dengan sisa-sisa tenaga kepanikannya. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya bisa menuntut balik restoran ini atas perbuatan tidak menyenangkan. Ancam Bram dengan suara yang bergetar hebat. Aku melangkah mendekat, membiarkan gaun sutra hitam premium yang melekat indah di tubuh body goalsku bergoyang elegan, menciptakan jarak yang sangat dekat dengan posisi Bram yang kini sudah terkunci tidak berdaya. Kutatap lurus sepasang matanya yang merah menahan amarah dan malu, lalu berbisik dengan nada suara yang sangat lembut namun memiliki ketajaman yang sanggup meruntuhkan sisa mentalnya. Tuntutlah sesukamu, Mas Bram. Namun jangan lupa, seluruh aset perusahaan yang kamu kelola saat ini berdiri di atas modal rahasia dari jaringan bisnisku, dan besok pagi, aku akan menarik seluruh investasi itu tanpa sisa, ucapku dengan senyuman manis yang mematikan. Mendengar ancaman real yang keluar dari mulutku, seluruh pertahanan mental Bram seketika runtuh total, membuat tubuhnya mendadak lemas hingga hampir berlutut di atas lantai marmer premium, jika tidak ditahan oleh petugas keamanan. Dia baru menyadari skala kehancuran yang sesungguhnya. Bukan hanya malam ini dia dipermalukan di depan relasi bisnisnya, tetapi seluruh karir dan kekayaan palsunya akan musnah dalam sekejap mata esok hari. Rania, maafkan aku hilaf. Aku berjanji akan meninggalkan wanita ini dan bertaubat. Tolong selamatkan aku sekali saja. Ratap Bram dengan suara yang parau, melupakan seluruh harga diri lelakinya demi mengemis belas kasihan dariku. Selingkuhannya yang mendengar ucapan Bram yang begitu cepat mencampakkannya demi menyelamatkan diri langsung terpekik histeris dengan wajah penuh amarah yang meluap-luap. Dasar pria berengsek tidak punya nyali. Jadi begini caramu memperlakukanku setelah semua yang kuberikan untukmu selama ini? Teriak wanita simpanan itu tanpa memedulikan lagi etika di dalam restoran mewah, membuat suasana pesta ulang tahun itu benar-benar berubah menjadi panggung sirkus yang sangat memuaskan untuk ditonton. Relasi bisnis Bram yang menyaksikan drama murahan tersebut menggeleng-gelengkan kepala, buru-buru meninggalkan ruangan sembari membawa penilaian buruk yang akan menghancurkan reputasi Bram di dunia usaha. Aku membalikkan badan, membelakangi kedua orang yang sedang beradu argumen dengan sangat menyedihkan itu, lalu memberikan isyarat final kepada Pak Baskoro menggunakan gerakan tangan yang anggun. Pak Baskoro, hubungi pihak berwajib sekarang juga untuk memproses kasus penipuan dan kegagalan pembayaran ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perintahku dengan nada dingin yang mutlak, memastikan tidak ada lagi celah bagi mereka untuk lolos dari jerat hukuman malam ini. Pak Baskoro mengangguk takzim, segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pihak kepolisian setempat yang memang memiliki pos jaga tidak jauh dari kawasan elit restoran kami.
Aku berjalan menjauh dari pusat keributan dengan langkah kaki yang penuh dengan keanggunan seorang penguasa sejati, membiarkan sorot mata penuh kekaguman dan ngeri dari para staf restoran mengiringi setiap langkahku. Wajah imutku yang merona alami kini tampak begitu tenang, memancarkan kelegaan yang luar biasa setelah sekian lama menahan beban pengkhianatan di dalam rumah tangga yang dingin itu. Malam ini, di bawah langit Indonesia yang menjadi saksi, topeng kepatuhanku telah terbuka sepenuhnya, dan aku telah membuktikan bahwa seorang istri berhijab yang diremehkan bisa menjelma menjadi badai penghancur yang paling elegan bagi para pendosa. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di luar lobi utama restoran fine dining milikku terdengar bagai melodi kemenangan yang paling indah di telingaku malam itu. Aku berdiri agak jauh di sudut koridor VIP, menyilangkan kedua tanganku di depan dada sembari membiarkan gaun sutra hitam premiumku memperlihatkan siluet tubuh body goalsku yang tetap tampak anggun dan berkelas. Dari kejauhan, aku melihat beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, langsung menghampiri Pak Baskoro yang sudah bersiap dengan tumpukan berkas bukti transaksi yang gagal diselesaikan oleh Bram. Wajah suamiku kini benar-benar kehilangan sisa-sisa ketampanan urbannya. Dia tampak begitu kusut, kuyu, dan tak berdaya di bawah cengkeraman hukum yang nyata. Beberapa tamu umum restoran yang berada di meja lain terlihat tidak ingin kehilangan momen langka ini. Mereka secara sembunyi-sembunyi mengeluarkan ponsel pintar mereka untuk merekam seluruh kejadian dramatis tersebut. Kilatan lampu kilat dari kamera ponsel pengunjung silih berganti menyoroti wajah Bram dan selingkuhannya yang terus mencoba menutupi muka mereka menggunakan tas tangan dan telapak tangan yang gemetar hebat. Aku tahu persis, di era digital Indonesia yang serba cepat ini, video amatir dari keributan di restoran paling elit di kota ini akan menjadi konsumsi publik yang sangat empuk dalam hitungan menit. Itulah panggung viral yang sengaja kulepaskan untuk membalas setiap rasa sakit hati yang selama ini kupendam rapat di dalam rumah tangga kami. Mohon maaf, Bapak Bram dan Ibu, Anda berdua harus ikut ke kantor polisi malam ini untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan penipuan dan kegagalan pelunasan tagihan komersial, ucap salah seorang petugas polisi dengan nada suara yang sangat tegas dan berwibawa. Selingkuhan Bram yang baru berusia 24 tahun itu seketika menjerit histeris, menolak ketika salah satu polwan mencoba mengarahkannya keluar dari area meja pesta yang sudah berantakan tersebut. Saya tidak bersalah. Pria ini yang berjanji membayar semuanya. Saya hanya berulang tahun malam ini. Tolong lepaskan saya. Teriak wanita bergaun merah ketat itu dengan suara melengking yang terdengar sangat memuaskan di telingaku. Bram tidak lagi memiliki kekuatan untuk membela diri atau memarahi kekasih gelapnya. Dia hanya berjalan dengan kepala tertunduk dalam, menyeret langkah kakinya yang terasa begitu berat di atas lantai marmer premium restoranku. Saat dia berjalan melewati koridor tempatku berdiri, dia sempat menghentikan langkahnya sejenak dan menatapku dengan sepasang mata yang berkaca-kaca, memancarkan penyesalan yang teramat sangat terdalam dari lubuk hatinya. Rania, tega kamu melakukan ini pada suamimu sendiri, hancur semua reputasiku kalau video ini tersebar luas keluar, bisiknya dengan suara yang serak, mencoba mengetuk pintu hatiku yang dia kira masih selembut dahulu kala saat aku masih menjadi istri penurutnya. Kutatap lurus wajah memelasnya dengan sorot mata bulatku yang tajam, dingin, dan sama sekali tidak menyiratkan rasa kasihan sedikit pun dari balik riasan wajah manisku yang merona alami. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri sejak pertama kali kamu memutuskan untuk membawa wanita lain ke dalam hubungan kita, Mas Bram. Nikmatilah hadiah ulang tahun terbaik yang kusiapkan khusus untuk kalian berdua malam ini, balasku dengan nada suara yang sangat pelan namun menancap begitu dalam di dalam kesadaran mentalnya yang sudah runtuh.
Petugas keamanan restoran langsung memberi isyarat kepada polisi untuk terus berjalan, membawa sepasang pengkhianat itu keluar menuju mobil patroli yang sudah menunggu di lobi depan. Begitu kerumunan orang itu menghilang di balik pintu kaca besar restoran, suasana di dalam ruangan berangsur-angsur kembali tenang meskipun sisa-sisa bisikan gosip dari para pengunjung masih terasa sangat pekat di udara. Pak Baskoro melangkah mendekatiku, membungkuk takzim dengan raut wajah yang menunjukkan kepuasan profesional atas kelancaran rencana eksekusi malam ini yang berjalan tanpa ada kendala yang berarti. Semua bukti transaksi, rekaman kamera pengawas interior, dan data kegagalan sistem perbankan sudah diserahkan ke pihak berwajib, Ibu Rania. Tidak ada celah bagi mereka untuk menghindar dari jerat hukum penipuan ini, lapor Pak Baskoro dengan sangat detail dan rapi. Terima kasih, Pak Baskoro. Pastikan juga seluruh staf yang menyaksikan kejadian malam ini tetap menjaga rahasia mengenai identitas utamaku sebagai pemilik bisnis ini dari kejaran awak media yang mungkin akan datang besok. Perintahku sembari mengeluarkan ponsel khusus dari dalam tas tangan mewahku yang bernilai ratusan juta rupiah. Aku membuka salah satu aplikasi media sosial terbesar di Indonesia, dan seperti yang sudah kuprediksi sebelumnya, beberapa potongan video pendek mengenai keributan di restoranku sudah mulai naik ke permukaan jagat maya. Beberapa akun gosip besar dengan jutaan pengikut telah membagikan ulang video rekaman pengunjung dengan judul-judul yang sangat memicu rasa penasaran warganet. Judul-judul seperti pengusaha sukses ditangkap polisi karena tak mampu bayar pesta ulang tahun selingkuhan di restoran mewah, seketika disukai dan dikomentari oleh puluhan ribu orang dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Netizen Indonesia yang terkenal sangat jeli langsung berhasil mengidentifikasi wajah Bram dan selingkuhannya, membongkar akun media sosial pribadi mereka, dan menghujani kolom komentar dengan berbagai macam cercaan yang sangat tajam. Melihat akun media sosial selingkuhan Bram yang tadinya dipenuhi foto-foto pamer kemewahan kini berubah menjadi arena perundungan massal membuat dadaku terasa begitu plong, seolah semua beban berat yang kupikul menguap begitu saja ke udara. Aku berjalan menuju ruang kerja pribadiku yang terletak di lantai 2 restoran, duduk di balik meja kayu jati besar sembari terus memantau perkembangan pergerakan berita viral tersebut melalui layar laptop premiumku. Di sana, aku juga mulai menyusun draft dokumen pencabutan seluruh modal usaha dan investasi rahasia yang selama ini menyokong jalannya perusahaan properti milik Bram yang sedang berkembang. Tanpa suntikan dana segar dari jaringan bisnis kulinerku, perusahaan Bram dipastikan akan mengalami kebangkrutan total dalam waktu kurang dari 30 hari kerja karena terlilit banyak utang proyek. Pria itu benar-benar harus membayar mahal atas setiap tetap air mata dan pengabaian yang dia berikan kepadaku selama 2 tahun pernikahan kami yang hambar. Malam semakin larut, namun jemariku yang lentik masih terus bergerak lincah di atas papan ketik, memastikan semua jaring kehancuran ekonomi dan sosial untuk Bram telah terpasang dengan sangat kuat tanpa ada celah longgar sedikit pun. Wajah imutku yang memancarkan karisma dingin seorang penguasa wanita kini tampak begitu bersinar di bawah temaram lampu meja kerja, memancarkan kepuasan dari sebuah pembalasan dendam yang elegan dan terukur. Aku tahu esok hari akan menjadi hari yang sangat sibuk dengan berbagai macam panggilan darurat dari pihak keluarga Bram yang panik, namun aku sudah siap menghadapi mereka semua dengan posisi tawar yang mutlak. Dari balik jendela ruang kerja, aku menatap lampu-lampu kota yang masih berpijar cerah, menyadari bahwa Rania yang lama telah mati malam ini, digantikan oleh sosok baru yang tidak akan pernah bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun. Pagi hari berikutnya tiba dengan dering ponsel yang tidak berhenti berbunyi sejak pukul 6 pagi, membuat suasana kamar tidurku yang tenang terusik oleh kepanikan dari luar sana. Aku terbangun dengan wajah segar, mengabaikan puluhan panggilan masuk dari ibu mertuaku dan kerabat Bram yang pastinya telah melihat berita viral yang merajai seluruh platform media sosial di Indonesia sejak subuh tadi.
Sembari melangkah ke kamar mandi, aku menyempatkan diri bercermin, menatap wajah imutku yang merona alami dengan senyuman kepuasan yang tidak bisa kusembunyikan lagi. Setelah membersihkan diri, aku mengenakan hijab lilit modern berwarna abu-abu mutiara yang kupadukan dengan gaun kerja premium, memperlihatkan siluet tubuh body goalsku yang ramping dan memancarkan aura profesionalisme yang sangat kental. Di layar ponselku, nama ibu mertua kembali berkedip untuk yang kesekian kalinya, dan kali ini aku memutuskan untuk menggeser tombol hijau untuk mengangkat panggilan tersebut dengan sangat tenang. Suara jeritan panik dan tangisan histeris langsung memenuhi speaker ponselku tanpa sempat aku mengucapkan salam pembuka terlebih dahulu kepada wanita paruh baya yang biasanya selalu bersikap angkuh itu. "Rania, apa yang terjadi dengan Bram? Kenapa wajah anakku ada di semua akun gosip dan sekarang dia ditahan di kantor polisi atas tuduhan penipuan? Cepat kamu ke sana dan cabut laporannya, Rania," teriak ibu mertuaku dengan nada memerintah yang sangat tidak tahu diri. Aku menjauhkan ponsel itu sedikit dari telingaku, lalu mengulas senyum tipis yang penuh kemenangan di bibir manisku, sebelum membalas ucapannya dengan nada suara yang sangat lembut namun sedingin es. "Maaf ibu, saya tidak bisa mencabut laporan tersebut karena yang melaporkan Mas Bram adalah manajemen restoran mewah itu sendiri atas kegagalan pembayaran tagihan pesta selingkuhannya," jawabku dengan penekanan yang sangat jelas pada kata selingkuhannya, agar wanita tua itu sadar akan kelakuan bejat putranya selama ini. Ibu mertuaku seketika terdiam di seberang telepon. Napasnya terdengar memburu menahan rasa malu yang amat sangat karena fakta perselingkuhan anaknya kini telah menjadi konsumsi publik yang viral. Tanpa menunggu balasan atau makian baru dari mulutnya, aku langsung mematikan sambungan telepon tersebut secara sepihak dan segera memblokir nomornya beserta seluruh kontak keluarga besar Bram agar hariku tidak terganggu. Aku melangkah turun ke lantai bawah, di mana sopir pribadiku sudah bersiap di depan mobil sedan mewah hitam yang akan mengantarku menuju kantor pusat perusahaan properti milik Bram pagi ini. Sepanjang perjalanan membelah jalanan kota yang padat, aku membaca beberapa artikel berita digital yang terus menyoroti kasus runtuhnya reputasi suamiku dalam waktu satu malam saja. Netizen Indonesia bahkan mulai menguliti rekam jejak bisnis Bram, membuat citra perusahaan yang selama ini dia banggakan ikut merosot tajam di mata para investor saham. Begitu mobil mewahku berhenti di depan gedung kantor Bram, suasana di area lobi tampak sangat kacau dengan beberapa awak media yang mulai berdatangan untuk mencari konfirmasi berita penangkapan sang direktur utama. Aku masuk melalui pintu belakang khusus karyawan dengan bantuan Pak Baskoro yang sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan internal gedung untuk mengamankan jalur jalanku agar tidak terendus oleh wartawan. Dengan langkah kaki yang anggun dan postur tubuh ideal yang tegap, aku naik menuju lantai paling atas tempat ruang rapat utama para pemegang saham berada. Agenda hari ini adalah eksekusi tahap kedua yang sudah kurencanakan dengan sangat matang, mencabut seluruh fondasi ekonomi yang menyokong hidup Bram selama ini. Di dalam ruang rapat yang megah itu, beberapa jajaran direksi dan investor minoritas sudah duduk dengan wajah-wajah yang sangat tegang, panik, dan dipenuhi kecemasan mendalam mengenai masa depan perusahaan pasca skandal viral sang bos besar. Kehadiranku yang mengenakan pakaian kerja berkelas dengan tas tangan mewah internasional seketika menarik perhatian seluruh orang di dalam ruangan yang sebagian besar belum pernah melihat sosok istri sah Bram secara langsung. Aku duduk di kursi utama yang biasa ditempati oleh Bram selaku pimpinan tertinggi, sebuah tindakan berani yang sempat memicu kasakusuk heran dari beberapa manajer senior yang ada di sana. Selamat pagi semuanya, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai istri sah dari Bram, melainkan sebagai perwakilan mutlak dari perusahaan konsultan keuangan rahasia yang selama ini memegang 70% saham utama di perusahaan ini.
ucapku dengan suara tegas yang bergaung penuh otoritas mutlak di seluruh penjuru ruangan yang sunyi tersebut. Aku membuka laptop premiumku, menampilkan dokumen-dokumen legalitas hukum terenkripsi yang membuktikan secara sah bahwa aliran modal terbesar yang menggerakkan seluruh proyek properti mereka bersumber langsung dari rekening bisnis kuliner milikku. Fakta besar yang baru saja kuungkapkan seketika membuat seluruh jajaran direksi terperanjat kaget, menyadari bahwa pemilik asli dari perusahaan ini adalah wanita berhijab yang selama ini sengaja disembunyikan oleh Bram. Karena tindakan tidak bertanggung jawab dari saudara Bram yang telah mencoreng nama baik korporasi dan menyebabkan kerugian finansial serta penurunan kepercayaan pasar secara drastis, maka hari ini saya menyatakan menarik seluruh investasi modal saya tanpa sisa. Lanjutku dengan nada dingin yang tidak bisa didebat lagi oleh siapapun di ruangan itu. Mendengar keputusan mutlakku, beberapa manajer senior langsung pucat pasi, menyadari bahwa penarikan modal massal ini adalah vonis kebangkrutan total bagi perusahaan yang akan langsung melumpuhkan seluruh aktivitas operasional mereka mulai besok pagi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani memprotes, karena secara hukum legalitas, posisi tawarku sebagai pemilik modal mayoritas adalah mutlak dan sah di mata hukum Indonesia. Aku menandatangani seluruh berkas pencabutan aset tersebut dengan sapuan pena yang tegas dan cepat, mengakhiri seluruh kejayaan semu yang selama ini dinikmati Bram dari hasil menumpang di atas kekayaan rahasia milik istrinya sendiri. Setelah rapat selesai, aku melangkah keluar dari ruangan dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan pertempuran besar tanpa perlu menumpahkan darah atau berteriak histeris di hadapan publik. Sembari berjalan menuju lift, aku melirik ke arah ponselku dan melihat sebuah pesan masuk dari pengacara pribadiku yang mengabarkan bahwa draft gugatan cerai terhadap Bram sudah selesai disusun dan siap didaftarkan ke pengadilan agama besok pagi. Semuanya berjalan dengan sangat rapi, terstruktur, dan begitu berkelas, persis seperti skenario pembalasan dendam yang indah yang selalu kuimpikan semenjak pertama kali mengetahui pengkhianatan suamiku di balik dinding rumah kami. Bram yang saat ini mungkin sedang meringkuk di balik jeruji besi kantor polisi sama sekali tidak akan menduga bahwa ketika dia keluar nanti, dia tidak akan memiliki apa-apa lagi di dunia ini. Tidak ada jabatan direktur, tidak ada mobil mewah, tidak ada perusahaan, dan yang pasti, tidak ada lagi istri kaya yang bodoh yang bisa dia manfaatkan. Di bawah langit siang yang cerah, aku menarik napas dalam-dalam menikmati kebebasan fajar baruku, bersiap untuk menuliskan babak penutup dari kehancuran total sang penguasa palsu tersebut. Hari sidang putusan perceraianku tiba 3 bulan kemudian, membawa serta langit pagi kota yang cerah seolah ikut merayakan runtuhnya ikatan pernikahan yang selama ini menjadi penjara bagiku. Aku turun dari mobil sedan mewah hitamku di depan halaman pengadilan agama, melangkah tegap di atas aspal dengan keanggunan yang mutlak dan tak tergoyahkan. Hari ini aku memilih mengenakan gaun premium berwarna putih gading satin yang memeluk siluet tubuh body goalsku dengan sangat proporsional, dipadukan dengan hijab lilit modern senada yang membingkai wajah imutku yang kini memancarkan aura ketenangan seorang pemenang. Tidak ada lagi sisa kesedihan atau beban mental di dalam sepasang netra bulatku, yang ada hanyalah keyakinan penuh untuk menyongsong lembaran hidup baru yang bersih. Di lobi pengadilan, aku melihat sosok Bram yang sedang duduk di kursi tunggu bersama pengacaranya, menanti giliran nomor sidang kami dipanggil oleh petugas. Penampilan mantan suamiku itu telah berubah 180 derajat dari sosok pengusaha urban yang dulu selalu tampil klimis, angkuh, dan penuh kesombongan dengan jas desainer mahalnya. Kini, tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Wajah tampannya terlihat kusam dan kuyu, serta setelan kemeja yang dikenakannya tampak longgar dan kusut karena dia tidak lagi memiliki uang untuk merawat gaya hidup mewah. Kasus penipuan di restoranku dan kebangkrutan total perusahaannya telah menguras habis seluruh harta,
harga diri, dan reputasi sosial yang selama ini dia agung-agungkan di hadapan relasi bisnisnya. Begitu dia menyadari kedatanganku, Bram langsung bangkit berdiri dengan terburu-buru, melangkah mendekatiku dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa bersalah yang teramat dalam dan penyesalan yang membakar jiwanya. "Rania, apa kabar? Kamu terlihat sangat cantik dan luar biasa pagi ini," ucapnya dengan nada suara yang bergetar hebat dan parau, mencoba membuka percakapan dengan senyuman canggung yang terlihat sangat menyedihkan di mataku. Aku menghentikan langkah kakiku sejenak, menatapnya dengan pandangan sedingin es dari balik riasan wajah manisku yang merona alami, sama sekali tidak berniat untuk membalas pujian murahan yang sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi bagiku. "Rania, aku mohon, apakah tidak ada kesempatan kedua lagi untukku? Aku benar-benar telah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, perusahaan, bahkan wanita brengsek itu langsung meninggalkanku begitu tahu aku jatuh miskin," ratap Bram dengan suara lirih yang nyaris seperti bisikan pengemis yang meminta belas kasihan di pinggir jalan. Dia menceritakan bagaimana selingkuhannya yang berusia 24 tahun itu langsung memutus hubungan dan pergi mencari pria kaya lain tak lama setelah mereka berdua dibebaskan dengan jaminan dari kantor polisi atas bantuan keluarga masing-masing. Mendengar ratapan menyedihkan mengenai akhir hubungan terlarang mereka, aku hanya bisa mengulas senyum tipis kemenangan yang penuh dengan rahasia kepuasan di sudut bibir manisku. Kesempatan kedua hanya diberikan kepada orang yang melakukan kehilafan tidak sengaja, Mas Bram, bukan kepada seorang pria yang secara sadar menyusun rencana matang untuk menginjak-injak harga diri istrinya di depan umum. Balasku dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, namun memiliki ketajaman yang sanggup meruntuhkan sisa-sisa mentalnya yang sudah rapuh. Bram terdiam seribu bahasa. Air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya yang cekung, menyadari bahwa retorika penyesalannya malam ini tidak akan pernah bisa melunakkan hati seorang wanita berhijab yang pernah dia remehkan dengan begitu kejam. Petugas pengadilan kemudian meneriakkan nomor ruangan sidang kami melalui pengeras suara, menandakan bahwa saat-saat penentuan akhir dari status hubungan kami telah tiba di depan mata hukum Indonesia. Aku melangkah mendahuluinya masuk ke dalam ruang sidang yang sunyi dengan langkah kaki yang konstan dan penuh wibawa, membiarkan kain gaun putih gadingku melambai anggun menyapu lantai ruang sidang yang sakral. Di hadapan majelis hakim yang terhormat, pengacara pribadiku memaparkan seluruh bukti pengkhianatan, rekaman kejadian viral di restoran, serta data finansial yang menunjukkan bahwa Bram tidak pernah memberikan nafkah lahir yang semestinya selama pernikahan kami berlangsung. Bram hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam di kursi tergugat, menerima setiap hantaman fakta hukum yang dibacakan tanpa mampu memberikan pembelaan atau bantahan sedikit pun, karena semua bukti yang kami ajukan bersifat mutlak dan tidak terbantahkan. Proses persidangan berjalan dengan sangat cepat dan terstruktur rapi, hingga akhirnya hakim ketua mengetukkan palunya sebanyak 3 kali ke atas meja hijau, mengesahkan putusan cerai mutlak yang memutus seluruh hubungan kekeluargaan di antara aku dan Bram untuk selamanya. Detik ketika suara ketukan palu itu menggema di udara ruangan, aku merasakan sebuah gelombang kebebasan yang luar biasa mengalir deras di dalam dada, melepaskan sisa-sisa sesak yang selama 2 tahun ini membelenggu hidupku. Setelah persidangan selesai, aku berjalan keluar dari gedung pengadilan agama dengan senyuman paling bahagia yang pernah terukir di wajah imutku sepanjang usiaku yang baru menginjak 25 tahun ini. Beberapa staf kantor hukumku dan Pak Baskoro sudah menunggu di dekat area parkir lobi depan, langsung menyambutku dengan anggukan takzim penuh rasa hormat atas kemenangan mutlak yang berhasil kami raih hari ini tanpa ada celah. Bram berjalan di belakangku dengan langkah gontai, menatap punggungku yang semakin menjauh darinya, menyadari bahwa dia telah membuang permata berharga demi sebuah batu kerikil jalanan yang hanya membawa sial bagi jalannya takdir hidupnya.
Aku membalikkan badan sejenak sebelum masuk ke dalam mobil mewahku, menatap mantan suamiku yang kini berdiri mematung di bawah terik matahari siang Indonesia yang mulai menyengat kulit kusamnya. Selamat menjalani hidup barumu yang sesungguhnya dari bawah, Bram. Tanpa uangku, tanpa fasilitas restoranku, dan yang pasti tanpa kehadiran sosok Rania yang pernah kamu anggap remeh di dalam rumahmu. Ucapku sebagai kalimat perpisahan final yang menutup seluruh rangkaian kisah drama pengkhianatan ini dengan sangat elegan dan berkelas. Aku langsung menutup pintu mobil, duduk dengan nyaman di kursi kulit premium sembari memerintahkan sopir pribadi untuk segera melajukan kendaraan membelah jalanan kota yang ramai. Di dalam mobil yang bergerak tenang, aku membuka jendela kecil dan membiarkan angin siang mengembus lembut ujung hijab abu-abu mutiaraku, menatap gedung pengadilan yang semakin mengecil di kaca spion belakang. Kisah perselingkuhan yang semula dirancang Bram untuk mempermalukanku kini telah berakhir dengan dirinya yang viral sebagai penguasa palsu yang bangkrut total, sementara aku tetap berdiri kokoh sebagai pemilik tahta sejati atas kerajaan bisnisku sendiri. Dengan mahkota kebebasan yang kini telah kembali seutuhnya ke atas kepalaku, aku siap melangkah maju menuju masa depan yang jauh lebih gemilang, membuktikan kepada dunia bahwa keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang bergerak dengan kecerdasan, keanggunan, dan kesabaran yang berkelas.